nabimu. Ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan. Kamera rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli dari kelas 6C. Untuk judul tausiah hari ini adalah jangan menyepelekan hal kecil. Jadi simak video ini dengan baik dan selamat menonton. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga salawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Amin. Di dalam Quran, surah Az-Zalzalah ayat 7-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarah, maka niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan seberat zarah, maka niscaya dia akan melihat balasannya. Segala sesuatu yang berada di sekitar kita, termasuk kita, pernah menempuh proses bermula dari kecil. Manusia dewasa berawal dari bayi, ayam berawal dari telur, dan pohon berawal dari biji. Perkara-perkara yang besar pun berawal dari yang kecil, karena kecil adalah awal menuju besar. Oleh karena itu, janganlah engkau menyepelekan hal kecil, termasuk dalam amal ibadah. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau menyepelekan amalan sekecil apapun, walaupun itu adalah cerahnya wajah terhadap saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Tidaklah engkau menyepelekan amalan sekecil apapun, karena mungkin ridho Allah terletak di sana. Dan janganlah engkau menyepelekan maksiat sekecil apapun, karena mungkin murka Allah terletak di sana. Di dalam kitab Sahih Muslim, bab Izalatul Adza Anit Thoriq tertulis bahwa ada seorang laki-laki yang diampuni oleh Allah hanya gara-gara membuang duri dari jalan. Masya Allah. Namun, di dalam hadis riwayat Ad-Daraqutni disebutkan bahwa kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh sisa kencing dan juga tidak beristinja. Artinya, hal kecil bukan berarti berakibat kecil. Amalan pokok harus didirikan karena sudah menjadi kewajiban. Di samping itu, kita laksanakan amalan-amalan ringan yang nilai pahalanya puluhan bahkan ratusan,
yang membuat berat di atas mizan. Kemungkinan kita bisa mendapatkan kenikmatan di akhirat hanya gara-gara membuang duri dari jalan. Maksiat, walaupun kecil, jangan disepelekan. Kemungkinan kita mendapatkan siksa di akhirat hanya gara-gara usil kepada teman. Hal baik, walaupun kecil, jangan disepelekan dan teruskan. Hal buruk, walaupun kecil, jangan disepelekan dan tinggalkan. Maka dari itu, mari kita beramal tanpa mempedulikan apakah amalan itu kecil ataupun besar. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, demikian tausiah untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin sekalian, dalam tausiah ini saya akan memberi tema mencari ilmu. Mencari ilmu adalah hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimah. Karena dengan ilmu semua akan menjadi mudah. Siapa ingin mengharapkan dunia harus dengan ilmu. Siapa ingin mengharapkan akhirat harus dengan ilmu. Siapa yang mengharapkan dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Untuk itu, marilah kita mencari ilmu sejak kecil. Karena kalau kita mencari ilmu sejak kecil, itu bagaikan kita mengukir di atas batu. Artinya memorinya masih kosong, jadi mudah diingat. Tetapi kalau kita mencari ilmu sesudah dewasa, itu bagaikan kita menulis di atas air. Bagaikan memori sudah penuh dengan berbagai problem atau menjadi susah diingat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Sabrina, kelas 4C. Aku ingin menyampaikan tausiah mengenai akhlak terpuji. Akhlak mahmudah atau terpuji adalah perbuatan yang dibenarkan oleh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mengapa kita harus memiliki akhlak terpuji? Karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah di dunia ini agar masuk surga. Ada banyak contoh akhlak terpuji dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti 1. Patuh terhadap perintah Allah. 2. Berbakti kepada orang tua. 3. Berhemat. 4. Gemar membaca. 5. Tolong menolong, dan masih banyak contoh lainnya. Patuh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segenap larangannya. Bagi kaum muslim, ketaatan kepada Allah juga harus disertai ketaatan kepada Rasulullah. Berbakti kepada orang tua atau disebut dengan istilah birrul walidain. Birrul artinya kebajikan, dan al-walidain yaitu kedua orang tua, ibu dan bapak. Dengan demikian, birrul walidain artinya adalah berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Salah satu contoh berhemat adalah mematikan lampu pada siang hari. Hemat yaitu tidak boros. Bahkan salah satu sikap terpuji yang Allah sukai. Sebaliknya, orang yang boros sangat dibenci Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 27 berikut.
Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dalam agama Islam, membaca mendapat tempat yang istimewa. Hal ini disebabkan ayat Al-Quran yang pertama diturunkan adalah perintah membaca, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Tolong-menolong dalam bahasa Arab adalah ta'awun. Sedangkan menurut istilah, pengertian ta'awun adalah sifat tolong-menolong di antara sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa. Gimana? Mudah kan teman-teman? Mari kita amalkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Sekian tausiah dari saya, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Akbar Suarman, kelas 4C, nomor absen 14. SD WKR Home School, Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qauli. Puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan memberikan sedikit contoh tausiah yang bertema akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah tingkah laku terpuji yang merupakan tanda keimanan seseorang yang bersifat terpuji. Dimaksud adalah cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasul, taat beribadah, senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tawadu, taat, jeung patuh pada Rasulullah. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas segala musibah dan cobaan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, jujur menepati janji. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Inna min akhibakum ilaya wa aqrabikum minamat isan yamal kita mati ahsanakum ahlakan. Artinya, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Pada hadis tersebut, salah satu contoh akhlak mahmudah adalah dermawan dan menepati janji. Demikian tausiah sederhana yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, sampaikan sholawatku kepadanya, Sang Rasul, Sang Nabi Muhammad tercinta. Semoga selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan rahmat serta salam kepada junjungan